أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memperkenankan kita bertemu di pelajaran kita, yaitu pelajaran logika dan pelajaran ke-26. Semoga saja Allah mengizinkan perjumpaan kita ini sampai target kita selesai. Begitu juga memberikan kelapangan kepada kita untuk mengamalkan kebenaran dan menjauhi kekeliruan, kesalahan dan segala macam kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini adalah materi baru. Setelah kita menyelesaikan pembahasan mengenai perhubungan dua pahaman universal. Sebagaimana maklum, saya ingin mengingatkan kembali bahwa karena logika ini adalah, atau objek logika ini adalah mengarahkan cara berpikir kita, dan berpikir itu adalah mengatur akal kita, maka yang digarap oleh logika ini adalah segala macam yang menyangkut pahaman. Dan oleh karena itu, pembahasan-pembahasan dari awal sampai sekarang adalah tetap mengenai pahaman, mengenali pahaman-pahaman, memahami pahaman-pahaman, sehingga dapat mengatur pahaman-pahaman itu untuk menjawab kesulitan-kesulitan kita, seperti mengetahui sesuatu yang kemudian dikenal dengan definisi, atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sesuatu yang kemudian dikenal dengan argumentasi. Jadi pelajaran logika ini selalu menukik ke dalam diri kita, gitu. Jadi mengenali segala macam pahaman atau ilmu atau informasi yang ada pada kita, khususnya yang berkenaan dengan olah pikir yang terjemahkan pada definisi dan argumentasi itu. Dari awal kita telah membahas seperti memahami kata, yakni apa yang kita pahami tentang kata, kemudian membahas pahaman partikuler dan universal, kemudian membandingkan universal dengan universal yang lain, dilihat dari ekstensinya. Kita sudah tahu bahwa ada pahaman-pahaman universal yang saling bertemu dalam ekstensi. Ada yang memiliki kekuatan, sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan berpisah. Atau yang satu memiliki kekuatan bertemu dan berpisah, tapi yang lainnya tidak. Atau sama-sama tidak memiliki kemampuan bertemu, alias tidak pernah bertemu dalam ekstensi, yang kemudian dikenal dengan nisabul arba atau 4 perhubungan. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan baru, yaitu 5 universal. Sekali lagi ya, bahwa semua yang kita pelajari itu adalah syarat untuk dapat membuat definisi atau mengerti definisi dengan baik. Untuk menerangkan pahaman 5 universal ini, perlu ada mukaddimah, yaitu setiap sesuatu yang ada di luar akal kita, yang kita kenal ini, yakni setiap keberadaan ekstensi atau setiap eksistensi luar, memiliki 2 hal. Satu, memiliki eksistensi itu sendiri, yakni keberadaan.
Yang satu lagi memiliki keberlainan dari yang lain. Sebagaimana maklum, eksistensi ada dua, eksistensi luar dan eksistensi dalam. Yang eksistensi luar ini kita katakan eksistensi, kemudian yang di dalam dikatakan apa? Ilmu atau pahaman atau gambaran atau pengetahuan dan semacamnya. Nah, ekstensi itu memiliki dua hal. Yang pertama keberadaan, yang kedua keberlainan. Kalau keberadaannya itu adalah eksistensinya, yakni eksistensi luarnya. Di mana bisa kita lihat, bisa kita raba misalnya. Atau tidak bisa kita lihat kalau non materi. Tapi dia memiliki efek-efek tersendiri. Apakah dia berinteraksi atau beraksi. Jadi seperti misalnya air, katakanlah aksinya menghilangkan dahaga, interaksinya kalau lempar batu misalnya, kita lempar batu ke air yang ada di telaga misalnya, dia berinteraksi, yakni katakanlah ada gelombang-gelombang kecil yang tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada karena lemparan batu misalnya. Itu mengenai penjelasan eksistensi luarnya atau eksistensinya lah secara umum. Tapi di lain sisi dia memiliki keberlainan. Seperti air tadi, bahwa dia bukan batu, bahwa dia bukan pohon, bahwa dia bukan langit, bahwa dia bukan manusia, bukan binatang, dan seterusnya. Nah, keberbukanan ini, yakni keberlainan yang ada pada air dihubungkan dengan yang lain-lainnya, itulah yang kemudian dikenal dengan batasan atau limit atau esensi atau hakikat. Jadi hakikatnya dia. Nah, keberbukanan yang banyak sesuai dengan banyaknya keberadaan selain air, itu kalau diringkas, kalau disingkat saja, maka dia sama dengan apa? Air. Jadi air sama dengan bukan batu, bukan harimau, bukan binatang, bukan pohon, bukan langit, bukan udara, bukan, dan seterusnya. Bermiliar-miliar bukan, itu sama dengan apa? Air. Itu dilihat dari sisi keberlainannya. Kadang-kadang dilihat dari jati dirinya. Misalnya H2O. Misalnya dia merupakan cairan, misalnya yang memiliki unsur H2O. Misalnya cairan yang memiliki unsur H2O. Misalnya. Atau manusia lah. Manusia binatang rasional. Misalnya. Nah, jadi manusia dengan binatang rasional itu sama. Bedanya yang satu adalah global, yang satu lebih rinci. Dan sama dengan keberlainan tadi. yakni bermiliar-miliar keberlainan. Bukan bulan, dan seterusnya. Keberbukanan, katakanlah. Berjuta atau bermiliar keberbukanan. Itu sama dengan binatang rasional. Sama juga dengan manusia. Itu yang disebut esensi. Jadi setiap keberadaan memiliki dua hal. Keberadaannya itu sendiri dan keberlainannya atau esensinya. Mengenai keberadaan itu nanti dibahas di filsafat. Karena filsafat memang membahas keberadaan dilihat dari sisi keberadaan itu sendiri. Jadi tidak dilihat dari aspek khusus seperti misalnya aspek kesehatan yang kemudian dikenal dengan kedokteran. Atau aspek katakanlah kuantitas yang dikenal dengan matematik misalnya. Dan seterusnya. Tapi filsafat membahas wujud sebagaimana wujud.
Insya Allah nanti kita akan pelajari kalau kita udah nyampe di kajian tersebut. Dilihat dari sisi wujud, semua keberadaan itu sama. Dilihat dari sisi eksistensi luarnya. Jadi memiliki kesamaan. Tetapi pada batasannya, pada limitnya, pada esensinya memiliki keberbedaan. Setelah kita ketahui bahwa setiap sesuatu memiliki dua hal, yaitu keberadaan dan esensi atau eksistensi dan esensi. Eksistensi di sini eksistensi luar ya, dan esensi. Perlu diketahui bahwa mengenai eksistensi yang ada di luar dengan yang ada di dalam memiliki keberlainan efek. Misalnya api yang ada di luar dengan api yang ada di dalam pahaman kita atau pengetahuan kita atau ilmu kita itu memiliki efek yang berlainan. Kalau api di luar membakar, kalau api di dalam akal kita tidak membakar. Kalau membakar ya jadi hangus otak kita. Atau kitanya jadi kepanasan. Jadi efeknya lain. Nah, tapi kalau esensi yang ada dalam ekstensi dan yang ada dalam ilmu itu sama. Manusia misalnya, sama. Pengertian manusia yang ada di ekstensi, yang ada dalam akal dan yang ada pada manusia, pada misdaknya, pada ekstensinya itu sama. Binatang rasional yang ada dalam akal dengan yang ada di luar akal itu sama. Dilihat dari esensinya. Nah, karena kalau tidak sama, berarti kita tidak mengetahui apa-apa. Nah, ini yang dalam surat email itu saya pernah menyebutkan bahwa salah satu aliran filsafat adalah menolak keberadaan karena mereka mengatakan, yakni kelompok sofis, mereka mengatakan bahwa apa yang kita tahu ini tidak sama dengan yang ada di luar. Nah, ketika kita tidak sama, berarti kebodohan. Berarti kita nggak tahu apa-apa. Berarti yang kita tahu manusia di luar, pohon yang ada di hadapan kita ini bukan pohon. Berarti tidak ada yang namanya ilmu. Tidak ada yang namanya pengetahuan. Tidak ada yang namanya katakanlah informasi dan seterusnya. Sebab yang ada dalam akal, yang ada dalam pahaman kita, semuanya lain daripada kenyataannya. Gitu. Jadi itu kelompok sofis. Cara mendebatnya bisa merujuk ke nanti insya Allah di kajian filsafat, khususnya mungkin di pembahasan ilmu atau epistemologi. Supaya tidak terlalu penasaran, saya jawab sedikit bahwa banyak cara mendebat pemikiran ini bisa dengan cara begini, bahwa kamu tadi mengatakan bahwa semua ilmu salah. Oleh karena itu kamu menolak keberadaan, bahwa yang ada ini nggak ada. Yang gitu. Itu dasarnya bertolak kepada tidak adanya ilmu yang benar. Jadi semua ilmu salah. Yang mengatakan bahwa saya tahu bahwa ada pohon di depan saya ini salah. Oke. Sekarang saya mau tanya, pernyataanmu yang mengatakan semua ilmu salah, itu salah apa benar? Jadi ilmumu yang mengatakan bahwa semua ilmu itu salah apa benar? Kalau kamu bilang salah, jadi ilmumu ini salah, yang mengatakan bahwa semua ilmu itu salah, ini salah, berarti tidak semua ilmu salah. Terus ngapain juga kamu ngomongin ilmumu itu orang salah? Hasilnya juga berarti tidak semua ilmu salah. Kalau ilmumu ini benar, yakni yang mengatakan bahwa semua ilmu itu salah, pernyataanmu ini benar, berarti pernyataanmu ini salah. Kenapa? Karena kamu menyatakan semua ilmu salah. Tapi kamu mengatakan bahwa ilmumu benar. Berarti pernyataanmu salah. Berarti hasilnya sama. Yakni apa? Tidak semua ilmu salah. Dan seterusnya debatan-debatan yang lain. Oke. Jadi untuk esensi dan batasan atau hakikat ini, yang di luar akal dan yang di dalam akal itu sama. Sebab kalau tidak sama berarti tidak ada ilmu.
sudah tentu esensi yang benar ya, yang diketahui benar, sebab ilmu bisa saja salah. Bisa aja bilang bahwa manusia itu binatang meringkik umpamanya. Nah, bisa saja fata morgana dikira air. Bisa aja salah di situ. Ini nggak ada masalah karena ilmu ada dua, ada yang salah, ada yang benar. Sekalipun yang salah itu tidak bisa dibilang ilmu, sebab ilmu itu kan yang sesuai dengan kenyataan informasi, yang sesuai dengan kenyataan. Sebab kalau tidak sesuai kenyataan itu bukan informasi sebenarnya, bukan ilmu, tapi karangan. Anyway, jadi untuk esensi yang ada dalam akal dengan yang ada di luar akal itu sama. Nah, sekarang pahaman-pahaman universal itu ada dua macam kalau dihubungkan dengan esensi. Kenapa? Karena ada pahaman universal yang merupakan inti daripada esensi, dasar daripada esensi, tapi ada juga pahaman yang tidak merupakan inti atau dasar daripada esensi. Apa maksud daripada dasar atau inti? Maksudnya adalah seandainya pahaman universal ini tidak diikutkan ke dalamnya, yakni ke dalam esensi sebuah ekstensi. Jadi kalau tidak dimasukkan ke dalamnya, maka ekstensi tersebut tidak bisa wujud, tidak bisa eksis. Katakanlah binatang. Pahaman universal binatang ini, kalau dicabut dari esensi si Ahmad, misalnya, Ahmad kan manusia, yakni apa? Binatang rasional. Nah, kalau binatang ini dicabut dari si Ahmad, maka Ahmad nggak bisa lagi dibilang manusia. Yakni binatang ini kalau dicabut berarti tidak bisa dia dibilang manusia lagi. Karena binatang adalah apa? Benda. Berkembang, bergerak dengan kehendak dan perasa. Benda misalnya. Bendanya cabut dari Ahmad. Kalau dicabut dari Ahmad, berarti Ahmad dan materi. Sebab benda adalah katakanlah 3 dimensi atau 4 dimensi, terserah. Yang umum 3 dimensi, panjang, lebar, tebal. Tapi kalau menurut Mullah Sadra, waktu juga merupakan dimensi daripada benda. Anyway, karena Mullah Sadra melihat bahwa gerak dan proses itu merupakan substansi daripada materi. Anyway. Nah, jadi kalau misalnya binatang dicabut dari Ahmad, maka Ahmadnya jadi malaikat misalnya. Jadi non-materi. Dan seterusnya, gitu. Jadi pahaman universal ada dua macam. Ada yang merupakan inti daripada esensi sebuah ekstensi. Ada yang tidak merupakan inti. Seperti apa? Tertawa misalnya. Tertawa pahaman universal. Dan tidak masuk ke dalam, bukan pekerjaan tertawa yang ada di luar. Ya. Pahaman tertawa. Jadi pahaman tertawa ini merupakan pahaman universal yang tidak merupakan inti daripada esensi, katakanlah si Ahmad tadi. Oleh karena itu, dalam esensi si Ahmad hanya disebut sebagai manusia atau sebagai binatang rasional. Nggak ada tertawa. Misalnya. Nggak ada sarjana. Rajin, pintar misalnya. Lucu misalnya. Nggak ada. Semua itu pahaman universal. Tapi bisa saja si Ahmad memiliki sifat lucu, pandai, cerdas, dan seterusnya. Tapi ketahuilah bahwa pahaman-pahaman tadi tidak merupakan inti daripada si Ahmad. Jadi kalau tidak ada lucunya, Ahmad tetap Ahmad. Kalau tidak ada sifat pandainya, Ahmad tetap Ahmad. Gitu. Berbeda dengan kalau tidak ada rasionalnya atau tidak ada kebinatangannya, maka Ahmad tidak bisa disebut sebagai Ahmad lagi, yakni sebagai manusia maksudnya. Dengan demikian, maka pahaman universal, kalau dihubungkan dengan esensi sebuah ekstensi, bisa menjadi bagian intinya, bisa juga tidak menjadi bagian inti. Yang menjadi bagian inti itu disebut universal zat, dan yang tidak menjadi bagian inti itu disebut sebagai apa? Sebagai universal sifat. Gitu.
InsyaAllah nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Mari kita baca naskahnya. 5 universal. Pembagian lain yang sangat penting terhadap pahaman universal adalah pembagian universal menjadi 5 bagian. Ya, 5 bagian nanti. Jadi pembagian pertama 2 bagian. Zat dan sifat. Kemudian zat dibagi, kemudian sifat juga dibagi. Gitu. Yaitu golongan, pembeda, dan jenis atau genus. Nah, genus, pembeda, dan golongan ini masuk dalam apa? Universal zat. Kemudian sifat umum dan sifat khusus. Nah, ini masuk dalam bagian universal sifat. Naskah terus yang terkenal dengan nama 5 universal atau Kulliyatul Khamsah atau Isagugi. Sebenarnya Isagugi ini artinya mukaddimah. Lihat aja keterangannya, saya tidak akan terangkan di sini karena sudah diterangkan juga di sana di naskahnya maksudnya. Oke. Pembagian ini sangat penting karena selain banyak berperan dalam pembahasan filsafat dan pembahasan lain dalam logika, ia juga sangat berperan dalam subjek pertama ilmu logika, yaitu definisi. Jadi kan definisi itu kan menguak apa? Esensi. yakni esensi yang global seperti manusia, kita mau kuat menjadi esensi yang lebih rinci seperti binatang rasional atau benda berkembang, berasa, bergerak dengan gendak dan rasional misalnya. Kita mau menguak, mengurai gitu. Nah, definisi itu mengurai. Apa manusia? Ya definisi. Sebenarnya definisi dengan definisi sama. Cuma yang satu global, yang satu rinci gitu. Jadi definisi yakni merinci. Nah, oleh karena itu, pahaman universal ini sangat berperan dalam definisi. Yakni mengenali apa? Pahaman universal. Oke, naskah. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa mengetahui pembagian ini, seseorang tidak akan dapat mendefinisikan sesuatu secara baik dan logis. Jadi kalau tidak tahu apa arti universal dan apa bagian-bagian universal dan hubungannya dengan definisi, maka pastikan bahwa dia tidak bisa mendefinisi dengan baik. Jadi berantakan nanti definisinya. Begitu. Naskah. Pembagian pertama dalam bahasa 5 universal ini adalah pembagian pahaman universal menjadi 2 bagian. Universal zat dan universal sifat. 1. Universal zat atau kulli zati atau universal esensial. Universal zat adalah pahaman universal yang menjadi asas esensi yakni hakikat, suatu ekstensi. Nah, pahaman universal yang menjadi asas esensi suatu ekstensi atau individu. Atau pahaman universal yang masuk dalam esensi suatu ekstensi. Jadi kalau masuk dalam suatu esensi dan menjadi intinya, maka itu disebut zat. Zatnya dia, hakikat dia. Enggak bisa enggak, jati diri dia. Gitu. Penjelasan. Maksud dari definisi di atas adalah satu pahaman universal yang kalau tidak dibubuhkan dalam esensi atau hakikat suatu individu, maka individu tersebut tidak bisa menjadi wujud, tidak bisa eksis. Kayak manusia, kayak Ahmad, kalau diambil kebinatangannya, Ahmadnya nggak ada. Nggak bisa jadi manusia lagi. Nah, sekarang misalnya benda atau binatang, misalnya benda, binatang, dan rasional terhadap Ahmad sebagai individu atau ekstensi dari manusia. Kalau pahaman benda, binatang, atau rasional kita ambil dan tidak dimasukkan dalam esensi Ahmad, maka apa? Si Ahmad tidak bisa digolongkan dan dikategorikan sebagai manusia. Sebab benda, binatang, dan rasional merupakan suatu yang harus dimiliki oleh esensi manusia atau hakikat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kebendaannya dicabut, maka dia menjadi non-materi udah. Bukan bendawi sudah. Gitu. Kedua, universal sifat. Kulli aradi atau universal accidental. Universal sifat adalah pahaman universal yang tidak termasuk dalam esensi atau hakikat suatu ekstensi atau individu. Jadi, lawannya dari yang tadi. Penjelasan.
Maksud dari definisi di atas, yakni pahaman universal yang tidak termasuk dalam esensi suatu ekstensi, adalah suatu pahaman yang merupakan kebalikan dari pahaman zat, yaitu suatu pahaman yang ada dan tidaknya tidak mempengaruhi esensi suatu eksistensi atau ekstensi atau eksistensi luar. Artinya suatu ekstensi tetap wujud sekalipun pahaman tersebut kita cabut darinya. Seperti lucu, pandai, misalnya rajin, dan seterusnya. Misalnya tertawa, berjalan. Berjalan bukan kata kerja ya, sebagai sifat bukan kata kerja. Sarjana misalnya, dan lain-lain. Kalau kita cabut sifat-sifat tersebut dari Ahmad misalnya sebagai ekstensi dari pahaman manusia, maka Ahmad tetap tergolong manusia. Sebab zat-zat manusia pada si Ahmad tetap ada, yang binatang rasional itu. Maka dari itu Ahmad masih tetap dikatakan manusia. Karena binatang rasional masih tetap ada padanya. Begitu. Sampai sekian dulu perjumpaan kita pada pelajaran ke-26 ini. Bertepatan dengan, kalau di Iran, 13 Ramadan. Semoga saja amalan kita ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah SWT. Dan kebenarannya dikukuhkan, kesalahannya diterangkan kembali kepada kita sehingga tahu salahnya, dan semoga juga Tuhan memberikan kekuatan untuk mengamalkan yang benar dan meninggalkan yang salah. Semoga juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Eid kita nanti akan menjadi Eid yang fitri, Eid yang fitrah, yang kembali kepada fitrah kita, yakni suci dari segala macam dosa. Amin ya rabbal alamin. Dengan kebesaran-Mu ya Allah dan kesucian Rasul-Mu serta keluarga Rasul-Mu, salawatuka alaihim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.